Jadi ihram itu kan artinya secara bahasa ahrama yuhrimu. Jadi kalau orang menggunakan pakaian ihram disebut dia dengan muhrim. Cuma bahasa kita keliru tuh menyebut muhrim itu orang yang halal, orang yang haram dinikahi. Ini muhrim saya, yang ini yang tidak boleh. Berarti ini bukan muhrim. Sebetulnya kata muhrim itu kurang tepat untuk masalah orang yang haram dinikahi. Jadi apa yang dimaksud dengan muhrim? Muhrim artinya orang yang berihram. Tapi kalau orang yang haram dinikahi tadi, umpamanya kakak kandungnya, adik kandungnya perempuan, itu mahram, bukan muhrim. Cuma karena dah selalu salah, macam lanjut nggak jelas salah. Maksudnya harus berubah seharusnya tuh. Jadi bukan muhrim, tetapi mahram. Jadi saat kita menyebut muhrim apa? Orang yang sedang berihram. Sejak dia menyatakan labbaik Allahumma umrah, itu dia sedang berihram tuh, masang niat ihram. Sengaja aku menunaikan ibadah umrah. Sejak itulah berlaku keharaman, larangan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh orang yang muhrim, orang yang sudah pakai ihram, sudah berniat ihram, tidak boleh dia, kalau laki-laki dia tak boleh pakai peci, ya. Terus yang lain-lainnya tak boleh memotong kuku, tak boleh potong rambut, mencabut bulu badan, mengguntingnya, mencukur. Kemudian tidak boleh mematahkan pohon-pohon, dahan-dahan, atau mencabut rumput-rumput, termasuklah dedaunan. Kemudian dilarang berburu, juga dilarang menikah, dilarang menikahkan, dilarang pakai parfum. Itu larangan ihram. Jadi kenapa disebut ihram? Ya karena dia sedang berada dalam larangan. Nah, terus dalam sholat ini kenapa ada istilah takbiratul ihram? Maksudnya setelah dia bertakbir berlaku larangan. Larangan apa? Yang semula boleh, tapi setelah takbir tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita malam ini kita bertahmid memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bertemu kembali dalam kajian kita ba'da maghrib. Setelah 2 bulan kita tidak bertemu, maka sekarang Allah takdirkan kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian fikih kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelum ini kita membahas tentang niat. Jadi rukun pertama dari salat itu adalah niat. Orang yang tidak berniat lalu dia salat tanpa niat, maka salatnya enggak sah. Nah, itu bagaimana cara berniat, kapan berniat, bersamaan dengan takbir, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Maka sekarang kita akan fokuskan pada
takbiratul ihramnya. Jadi takbiratul ihram itu juga termasuk rukun. Jadi harus dilafazkan, maksudnya harus melakukan takbir pertama, namanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang kalau sudah dilakukan itu terjadi keharaman. Jadi ihram itu kan artinya secara bahasa ahrama yuhrimu. Jadi kalau orang menggunakan pakaian ihram disebut dia dengan muhrim. Cuma bahasa kita keliru tuh menyebut muhrim itu orang yang halal, orang yang haram dinikahi. Ini muhrim saya, yang ini yang tidak boleh. Berarti ini bukan muhrim. Sebetulnya kata muhrim itu kurang tepat untuk masalah orang yang haram dinikahi. Jadi apa yang dimaksud dengan muhrim? Muhrim artinya orang yang berihram. Tapi kalau orang yang haram dinikahi tadi, umpamanya kakak kandungnya, adik kandungnya perempuan, itu mahram, bukan muhrim. Cuma karena dah selalu salah, macam lanjut kan jelas salah. Maksudnya harus berubah seharusnya tuh. Jadi bukan muhrim tetapi mahram. Jadi saat kita menyebut muhrim apa? Orang yang sedang berihram. Sejak dia menyatakan labbaik Allahumma umrah, itu dia sedang berihram tuh, masang niat ihram. Sengaja aku menunaikan ibadah umrah. Sejak itulah berlaku keharaman, larangan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh orang yang muhrim, orang yang sudah pakai ihram, sudah berniat ihram, tidak boleh dia, kalau laki-laki dia tak boleh pakai peci, ya. Terus yang lain-lainnya tak boleh motong kuku, tak boleh potong rambut, mencabut bulu badan, mengguntingnya, mencukur. Kemudian tidak boleh mematahkan pohon-pohon, dahan-dahan, atau mencabut rumput-rumput, termasuklah dedaunan. Kemudian dilarang berburu, juga dilarang menikah, dilarang menikahkan, dilarang pakai parfum. Itu larangan ihram. Jadi kenapa disebut ihram? Ya karena dia sedang berada dalam larangan. Nah, terus dalam sholat ini kenapa ada istilah takbiratul ihram? Maksudnya setelah dia bertakbir berlaku larangan. Larangan apa? Yang semula boleh, tapi setelah takbir tak boleh. Apa yang biasa kita lakukan keseharian kita? Makan, minum, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Nah, yang seperti itu sejak takbiratul ihram berlaku larangan. Dilarang tertawa dalam sholat, dilarang ngobrol-ngobrol, dilarang makan, dilarang minum, berlaku larangan. Itu yang disebut takbiratul ihram. Apa kata Nabi dalam hal ini? Dalam Sunan Abi Daud kata Nabi, miftahus salah at-tuhur. Kunci pembuka salat itu adalah orang harus memastikan dirinya berwudu, bersuci, berwudu. Kemudian kata Nabi, wa tahrimu hat-takbir, permulaannya tahrim itu pengharamannya, maksudnya berlaku larangan setelah takbir. Memulai salat itu adalah dengan takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim, dan penghabisan salat itu diakhiri dengan salam. Jadi memulai salat itu takbiratul ihram, disertai dengan niat tentunya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Dalam hadis lain, dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan, kata Nabi, innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda. Tidak sempurna salat seseorang,
Maksudnya tidak dinilai sebagai salat kalau seseorang tidak berwudu. Jadi orang kalau mau salat pastikan syarat sahnya berwudu. Terus apa kata Nabi? Fa yada'ul wudu mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar. Setelah dia sempurna berwudu, kemudian dia pun mau memulai salat, dan memulai salat itu ditandai dengan Allahu akbar. Permulaan salat Allahu akbar. Nah, itu disebut dengan takbiratul ihram. Ini takbir ini dibagi dua paling tidak di dalam salat. Yang pertama namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya takbir berpindah gerakan. Takbir berpindah gerakan ini tidak wajib. Yang wajib itu, yang harus dilakukan itu takbiratul ihram. Kalau mau ruku, andai orang tak menyebut Allahu Akbar, sah salatnya itu, karena dia tak termasuk rukun. Tapi kalau dia tidak takbiratul ihram, di sini problem. Jadi itu terkait tentang takbiratul ihram. Nah, apakah takbiratul ihram ini? Apakah suatu kemestian wajib melafazkan Allahu Akbar? Apakah boleh melafazkan di awal salat ini selain kata Allahu Akbar? Maka di sini dijelaskan, kalau kita melihat perbedaan pendapat ulama, jadi ada perbedaannya. Dalam kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Dalam kitab fikih 4 mazhab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri atau Al-Juzairi, itu disebutkan ikhtilafnya. Di sini disebutkan anna thalathatan minal a'immah ittafaqu ala anna takbiratul ihram murakkabatun min lafzaini. Nah, jadi katanya bahwasanya ulama 3 mazhab, para imam 3 mazhab itu sepakat bahwa takbiratul ihram itu dari 2 lafaz. Jadi ada 2 lafaz takbiratul ihram itu rupanya. Ini menurut 3 mazhab selain mazhab Hanafi. Berarti Syafi'i, Maliki, Hambali. Ada 2 lafaz itu apa? Maka yang pertama Allahu Akbar. Nah, itu yang populer lah itu. Populer. Maksudnya begitulah kita salat, mengamalkan yang versi pertama. Tapi ada yang kedua, lafaz takbir itu menggunakan alif lam. Allahul Akbar. Pakai alif lam, setelah hu-nya itu ada alif lam, hul. Biasanya Allahu Akbar. Tapi ada pula Allahul Akbar, maka itu juga disebut sebagai takbir. Apa bedanya Allahu Akbar dengan Allahul Akbar? Ya, beda pada maknanya saja. Satu ma'rifah dia, satu dia tidak pakai alif lam, satu pakai alif lam. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau pakai alif lam, Allahul Akbar, Allah yang Maha Besar. Ada kata yang itu. Dan jadi dia tidak merusak makna. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Menyebut Allah yang Maha Besar sama dengan Allah Maha Besar juga. Maka lafaz seperti ini disebutkan misalnya di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, lafaz seperti itu misalnya disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, misal contoh yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Apa kata dia dalam jilid pertama halaman 157? Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu Akbar lil ittiba' au Allahul Akbar. Nah, itu teksnya tuh, teks asli yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Ini kitab ini kita pelajari di pondok pesantren kita nih.
Jadi referensinya kaya referensi. Ini anak-anak kita yang belajar agama nih, oh ternyata ada lafaz lain. Nah, jadi tahu. Jadi kata dia, orang yang mampu melaksanakan melafazkan takbiratul ihram ditentukan lafaznya antara kalau tidak Allahu Akbar, satu lagi Allahul Akbar. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan penjelasan para ulama ini. Bihaitsu law iftataha as-shalah bighairi hadhil jumlah fa inna salatahu la tasihhu. Nah, jadi ulama yang tinggi itu kalau tidak melafazkan lafaz salah satu dari dua ini, maka salatnya enggak sah. Jadi dua aja pilihannya menurut ulama yang tiga tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau tidak dilafazkan satu di antara dua ini, umpamanya dia tidak melafazkan Allahu Akbar atau tidak juga melafazkan Allahul Akbar, maka salatnya itu la tasih. Wa khalafal Hanafiyah, tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Ini menarik. Al-Hanafiyah qalu la yashtaritu iftitahus shalah bi lafzah Allahu Akbar. Ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan tidak disyaratkan memulai salat itu dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak disyaratkan, bukan menjadi suatu kewajiban, keharusan, syarat sah. Kalau ini kan tidak sah. Kalau mazhab tiga tadi tidak sah. Tapi mazhab Hanafi mengatakan amma sighatul lati tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah 'indahum fa hiya sighatul lati tadullu ala ta'zimillah azza wa jalla. Yang menentukan sahnya lafaz memulai salat itu bukan pada lafaz Allahu Akbarnya, tapi lafaz mengagungkan Allah Ta'ala biduni an tustamala ala du'ai wa nahwahu fa kullu sighatin tadullu ala dhalik yasihhu iftitahus salah ka ay yaqul subhanallah. Semua lafaz yang mengandung pengagungan kepada Allah, andai itu yang dilafazkan, maka sah memulai salatnya. Jadi memulai salat itu tidak mesti, menurut Hanafi ini, tidak mesti dengan Allahu Akbar. Boleh saja lafaz apa saja yang mengandung makna pengagungan kepada Allah. Umpamanya dalam dicontohkan ini subhanallah, itu kan mengagungkan Allah, maha suci Allah. Apalagi dicontohkannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita praktek itu kan agak aneh nampaknya itu. Mulai salat kan subhanallah, itu tidak pernah dibuat orang. Dan mazhab Hanafi pun enggak mempraktekkan begitu. Ini perlu saya jelaskan begini karena jangan salah paham. Nanti disangka orang mazhab Hanafi memulai subhanallah. Maksudnya enggak disyaratkan harus Allahu Akbar. Lafaz apapun yang mengandung pengagungan boleh. Tapi kalau kita lihat prakteknya Allahu Akbar juga. Ini kan babnya ini bab ikhtilaf. Rupanya ini bukan syarat sah, tapi ini pilihan-pilihan yang karena riwayat banyak juga menyebut bahwa memulai salat Allahu Akbar, maka ulama mazhab Hanafi pun mempraktikkan Allahu Akbar. Hanya saja itu bukan syarat. Nah, itu alasan mereka. Kemudian apalagi dicontohkan di sini la ilaha illallah, atau di sini sebutkan Allahu Rahim. Allah Maha Penyayang, Allahu Rahim. Itu bisa tuh. Artinya kalau sekedar bisa, artinya sah menurut mereka begitu. Atau Allahu Karim, atau menyebut Allahu Karim, Allah Maha Mulia. Wa nahwu dzalik, atau yang lain-lainnya minas siyaghil lati tadullu ala ta'zimil ilah jalla wa azza khassah. Dan dari jenis-jenis bentuk lafaz-lafaz manapun yang intinya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu pembahasan kita tentang lafaz memulai salat. Apakah harus Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Rahim, Allahu Karim?
maka semua itu berbeda ulama ternyata. Mayoritas ulama mengatakan dua pilihannya. Kalau tak Allahu Akbar, Allahul Akbar. Tapi yang masyhur yang pertama, seperti yang kita praktekkan, Allahu Akbar. Ini kita ngaji ini bukan mau merubah bacaan kita. Jangan salah paham jamaah. Apa kaji ustaz nih? Allahul Akbar lah sekarang. Maksudnya bukan menganjurkan Pak Imam merubah nanti pakai versi yang kedua. Andai dirubah oleh Pak Imam sebetulnya sah aja salat. Cuma kan nanti jadi salah paham orang kan. Tiba-tiba setelah ngaji ini langsung pakai versi kedua, pakai alif lam. Salat subuh pula. Salat subuh besok. Kata Pak Imam, Allahul Akbar. Lain Pak Imam bawa sekarang. Tentu jamaah akan menimbulkan fitnah jadinya kan kalau tidak ngaji. Tapi kalau dah ngaji, cuma saya tetap menyarankan pakai versi yang biasa supaya tidak salah paham. Jadi tapi kita tahu, andailah Bapak Ibu suatu saat entah di mana sholat, tiba-tiba ada orang pakai versi yang kedua tuh, Allahul Akbar. Oh, ini pernah kita kaji di Masjid Al-Munawwarah dulu. Jadi kita tidak lagi asing, udah pernah ngaji. Atau yang paling berat juga kita menerimanya agaknya yang masuk Hanafi itu. Tiba-tiba umpamanya nih, Allahu Karim. Kebetulan bapak yang datang situ namanya Pak Karim. Nama saya dipanggilnya. Ayo salah paham nanti. Jadi kalau kita dah tahu, oh ini dulu pernah dibahas. Nah, jadi menambah wawasan kita ini di antara mengaji fikih 4 mazhab ini, kita jadi tahu luas ternyata pemahaman tentang agama ini. Dalam bab fikih ini dalil-dalil yang dikemukakan ulama itu sangat beragam dan kita tetap punya pilihan. Cuma kita jadi tahu, oh ada juga yang berbeda dengan amaliyah yang biasa kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin waktu mengangkat tangan. Nah, terkait waktu mengangkat tangan ini, ulama itu bisa berbeda pendapat tuh karena memang hadis-hadisnya ada yang menunjukkan perbedaan. Bahkan dalam hadis itu ada yang sebelum takbir dan angkat tangan. Tapi yang populer itu biasanya bersamaan dengan takbir. Sesudah takbir pun ada. Jadi misalnya hadis sebelum takbir itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat dia mengangkat tangannya, thumma kabbara, kemudian melafazkan takbir. Cuman kira-kira tuh Allahu Akbar, angkat tangan dulu. Itu yang versi ini tuh hadis ini. Kalau ada orang sholat diangkatnya tangan dulu, Allahu Akbar. Nah itu hadis riwayat Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim. Adapun yang masyhur, yang populer, yang biasa kita praktekkan tuh hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari. Gimana prakteknya? Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan hadis ini juga sama, orang yang sama, sahabat Nabi Abdullah bin Umar juga. Jadi itulah, sedangkan orang yang sama bisa meriwayatkan beberapa hadis beda praktek. Makanya wajar terjadi perbedaan pendapat karena hadis itu banyak. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftatahat takbir fi shalah, memulai takbir di awal salat. Gimana Nabi mempraktekkan takbiratul ihram di awal salat itu? Farafa'a yadayhi hina yukabbir, Nabi mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Nah, itu yang masyhur tuh. Jadi gimana tuh kalau angkat tangan bersamaan takbir? Allahu Akbar.
Itu bersamaan. Allahu Akbar. Kalau yang pertama tadi, angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu yang pertama atau yang kedua? Nampaknya yang kedua tuh yang populer kan. Tapi kalau ada orang nanti angkat tangan dulu, maka kita pun berlapang hati. Oh, ini ada dalilnya ini. Jadi begitulah seharusnya kita beragama nih. Enggak usah nyalah-nyalahkan. Boleh jadi orang yang kita salahkan rupanya dia punya dalil. Kan jadi bijak kita kalau tahu, oh itu pakai hadis itu. Sahih juga hadisnya dalam Sahih Muslim. Bahkan yang mungkin kita berat itu yang versi ketiga. Agak berat mungkin. Kenapa? Jarang dilihat. Sesudah takbir baru angkat tangan. Macam mana bentuknya itu? Nah, hadis tentang sesudah takbir baru angkat tangan itu diriwayatkan dari Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah. Bahkan hadis ini termuat di dua kitab itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, apa redaksinya? An Abi Kilabah annahu ra'a Malik bin Huwairits idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi. Jadi dia melihat salatnya sahabat Nabi. Jadi Abu Kilabah ini melihat salatnya Malik bin Huwairits. Malik Huwairits ini sahabat Nabi. Gimana caranya salat? Kenapa dia salat begitu? Karena dia pernah melihat Nabi. Malik bin Huwairits itu idza shalla, kalau dia salat, kabbara, dia bertakbir. Dia salat Allahu Akbar, thumma rafa'a yadayhi, kemudian dia mengangkat tangannya. Jadi dia takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, itu versi yang ketiga. Riwayat Abu Kilabah menyaksikan salatnya Malik bin Huwairits, sahabat Nabi, dan tentulah sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW. Tapi dari tiga itu yang paling masyhur yang kedua, bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Itu tentang waktu mengangkat tangan. Kemudian mengangkat tangan dalam salat ini dia ada di 4 tempat, 4 posisi, maksudnya 4 keadaan, bukan 4 kali. Sepanjang salat itu hanya di 4 tempat itu saja kita ngangkat tangan. Kapan itu? Takbiratul ihram angkat tangan. Waktu mau ruku angkat tangan. Minal jinnati wan nas. Mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Kemudian yang ketiga, waktu i'tidal itu bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Nah, yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Jadi kita tahiyat awal itu, baca tahiyat awal itu kan yang afdalnya sampai solawat pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ ya, tanpa wa ala ali. Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berdiri itu Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Berarti kalau kita sujud pertama, ini rakaat pertama nih, ruku, i'tidal kan sujud pertama, duduk antar dua sujud. Sujud kedua kan berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat kedua nih enggak ngangkat tangan karena belum tahiyat. Dia baru ngangkat tangan setelah tahiyat awal. 4 tempat itu karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Nafi melihat salatnya Abdullah bin Umar yang selalu bersama Nabi. Abdullah bin Umar ini paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Umar ini sampai-sampai disebut Nabi ni'mar rajuli Abdullah, laki-laki yang paling baik itu Abdullah bin Umar. Sampai kaget Abdullah bin Umar mendengar itu ternyata disampaikan Nabi di depan kakaknya Hafsah, istri Nabi.
Kata Hafsah, wahai adinda, adikku Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, sebaik laki-laki engkau. Lain betul perasaannya itu kan. Nabi yang menyebut sebaik laki-laki, cuma ada ujungnya. Kata, lau kana yaqumu, kalau mau solat malam. Sejak itu tak ada ditinggalkannya salat malam lagi. Karena dia dinilai Nabi sebagai laki-laki terbaik. Dan dia selalu melihat Nabi, selalu melihat praktek ibadah Nabi. Sering Abdullah, termasuk bagaimana cara Nabi solat, dia memperhatikan. Banyak riwayat-riwayat tentang solat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini mempraktekkan solat? Kata maulanya bernama Nafi. Maula ini semacam stafnya. Kalau kita dulu dulu kan ada hamba sahaya tuh. Maula itu bekas hamba sahaya. Jadi yang selalu mendampingi dia. Nah, apa yang dilihatnya praktek salat Umar? Anna ibn Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Abdullah bin Umar ni kalau salat, kalau dia bertakbir di awal salat itu, dia angkat tangannya. Wa idza raka'a, kalau dia rukuk, dia angkat tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, dia angkat tangannya. Wa idza qama min raka'atain, kalau bangun dari 2 rakaat. Bangun dari 2 rakaat ini maksudnya dari tahiyat awal. Kalau bangun dia dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya. Berarti 4 takbiratul ihram, ruku, i'tidal, bangun dari 2 rakaat. 2 rakaat itu maksud tahiyat awal. Jangan kita rajin betul. Maksudnya dalam konteks ini, asal bergerak angkat tangan. Mau sujud angkat tangan, duduk antara sujud angkat tangan. Tapi ada sujud Allahu Akbar. Habis itu bangun sujud Allahu Akbar, angkat tangan, duduk. Jadi tidak ada. Bahkan juga tidak setiap kali mau berdiri angkat tangan. Hanya rakaat ketiga enggak angkat tangan. Kalau kita umpamanya salat Isya nanti ini, tahiyat awal berdiri, rakaat ketiga tidak angkat tangan. Angkat tangan. Tapi nanti setelah kita rakaat ketiga mau rakaat keempat, itu tidak angkat tangan berdirinya. Karena bukan, tidak ada tahiyat. Ketika ada tahiyat awal baru kita berdiri. Nah, itu tentang waktu dan posisi mengangkat tangan sepanjang sholat. Berarti apa kesimpulannya? Mengangkat tangan di dalam sholat itu di 4 tempat. Ada di 4 tempat, bukan 4 kali. Kalau masalah kali ya tergantung sholatnya. Kalau dia sholat subuh tentu sedikit mungkin angkat tangannya. Sholat Isya banyak angkat tangan. Sholat maghrib sedang, hitunglah berapa kali rukuk, berapa kali i'tidal. Itu terkait tentang mengangkat tangan. Nah, sekarang batas mengangkat tangan. Nah, batas mengangkat tangan ini sampai di mana? Apakah sejajar bahu atau sejajar telinga? Nah, di sini memang ada yang mempraktekkan itu sejajar bahu. Ada hadis-hadis tentang itu. Kalau dipahami secara tekstual, ada yang mempraktekkan sebahu itu maksudnya begitu. Maka belakangan kita lihat banyak orang salat begitu, Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang caranya pun macam robot nampaknya. Allah, itu tak sedap pula ditengok tu. Kenapa harus seperti itu kan? Kalau saya Allahu Akbar biasa, harus. Ini orang mikir ajaran apa? Barulah nampaknya itu. Kenapa tidak biasa saja? Yang penting kan mengamalkan tuh sebahu Allahu Akbar. Nah, ada pula hadis yang masyhur itu sampai telinga. Kalau yang bahu itu rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangan itu sampai setentang bahu. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada yang dalam Sahih Muslim sejajar telinga.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'ani hatta yuhadhi bihi ma'udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai tentang telinga. Maksud sampai ke telinga, sejajar telinga. Nah, sejajar telinga ni gimana maksudnya? Sejajar ni gimana maksudnya? Begini sejajar juga mungkin kalau dipahami sejajar kan di mana diletakkannya itu yang penting. Maka ada hadis lain yang menguatkan ternyata sejajar telinga itu maksudnya hatta, dalam Sunan An-Nasa'i, hatta takada ibhamahu tuhadhi syahmata udhuni, sampai ibu jarinya itu dekat ke daun telinga. Nah, itu ini disebut saja Allah, dekat kan. Bahkan ulama-ulama itu tempelkan aja biar dinilai dekat, ya tempelkan, dekatkan aja Allah. Asal kena ke daun telinga. Itu dimaksud dengan tuhadhi syahmata udhunaihi. Walaupun bisa juga maksud takada ini kan hampir-hampir. Hampir-hampir ibu jarinya mendekati kedua telinganya. Jadi kira-kira kan aja lah Allah. Kalau tak kena pun tak apa-apa, tapi diperkirakan dekat ke telinga ibu jarinya. Itu tentang mengangkat tangan. Nah, ada pula ini yang mungkin ada yang mempraktekkan itu sejajar dada. Macam mana maksud sejajar dada? Itulah makanya banyak orang mempraktekkan Allahu Akbar. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin dia pakai dalil ini. Hanya saja perlu dilihat dasar-dasarnya itu. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina iftataha as-salah rafa'a yadayhi hiyala udhunayhi. Dari pangkalnya itu sampai telinga. Aku melihat, kata Wa'il bin Hujr nih, aku lihat Nabi itu kalau dia memulai salat, dia angkat kedua tangannya, rafa'a yadayhi hiyala udhunayhi, mengangkat tangannya itu ke arah telinganya. Allahu Akbar. Terus masih dilanjutkan. Tsumma ataituhum, kemudian kata Wa'il bin Hujr, ternyata ada pula aku lihat sahabat-sahabat Nabi itu, ada pula di antara sekian banyak sahabat, ada yang kulihat di antara sahabat Nabi itu yarfa'una aydiyahum ila sudurihim, mereka mengangkat tangan mereka sampai ke dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kalaupun dibuat begitu ya berarti biasa aja Allah. Jangan pakai gaya-gaya. Itu kan. Jangan pakai tegang-tegangkan badan itu sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Tapi intinya antara sampai di mana batas mengangkat tangan, ada yang sampai ke bahu, ada yang telinga, ada yang ke dada. Tapi yang paling masyhur di kalangan para ulama-ulama sejak dulu, mengangkat tangan itu sampai ke telinga. Dengan catatan tidak menyalahkan yang bahu, tidak menyalahkan, kecuali diangkatnya ke samping. Allahu Akbar. Itu baru masalah itu. Tapi selagi dalil-dalil ini ada, kita hormati. Kemudian yang terakhir pembahasan kita ini sampai di mana? Maksudnya setelah diangkat tangan tadi, diletakkan di mana tangan itu? Ini perlu juga. Posisi tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Ditempatkan di mana? Di perut atau di bawah pusar atau tinggi begini. Kan macam-macam sekarang kan tengok, atau ke samping. Maka dalam hal ini ulama-ulama kita juga berbeda pendapat. Jadi kita nukilkan pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Apa kata dia? Al-Hanafiyah qalu, menurut ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan tahta surratihi, meletakkan tangan tu di bawah pusar. Mazhab Hanafi di bawah pusar. Al-Malikiyah qalu,
ulama mazhab Maliki mengatakan wad'ul yadil yumna 'alal yusra fawqa as-surrah wa tahta as-sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan di atas pusar, di bawah dada, berarti di perut. Nah, ini yang mirip mazhab Syafi'i ini. Tetapi yang masyhur di kalangan mazhab Maliki itu ternyata irsalu, melepaskan ke bawah. Jadi ada dua pendapat mazhab Maliki itu. Pendapat pertamanya seperti mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusar. Tapi pendapat yang masyhur, yang paling banyak diamalkan dalam mazhab Maliki itu justru lepas ke bawah, Allahu Akbar. Sudah sholat dia tuh. Jangan kita sangka lama masang niatnya nih. Kok belum bersedekap juga. Udah mulai dia sholat itu. Mazhab Maliki. Tetapi berikutnya mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'i yaqalu tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Di atas pusar, di bawah dada. Nah, itu yang biasa tadi. Mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanbali, Al-Hanabilah qalu, ulama mazhab Hanbali mengatakan tahta surratihi, di bawah pusar. Nah, Allahu Akbar. Bawah pusar. Kayak orang ngisi kata sambutan lah. Assalamualaikum katanya. Ini tangan gini. Jadi jangan sangka orang sholat gitu dia mau ngisi kata sambutan. Dia sedang sholat itu. Maka dia berarti dua yang sepakat. Hanafi, Hambali di bawah pusar, Syafi'i, Maliki di atas pusar. Berarti yang begini nggak ada empat mazhab tuh. Nggak ada empat mazhab tuh yang begini. Tapi kita telusuri mengapa ada yang begitu. Nah, rupanya yang mengatakan harus begini itu pendapat Syekh Albani, Nasiruddin Al-Albani. Tidak tidak mempresentasikan mazhab manapun. Berarti di luar empat mazhab itu. Kalau ada orang Allahu Akbar, itu tak pakai mazhab itu. Maksudnya tidak mengikut ulama-ulama yang otoritatif. Kalau mengikut ulama-ulama yang lebih dekat zamannya ke Nabi, ya ulama empat mazhab itulah, ulama salafus soleh. Kalau yang belakangan ini yang wafatnya tahun 99 kan sezaman dengan kita tuh, kok bisa beda sendiri dengan ulama-ulama yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, lebih murni keaslian agama itu. Nah, oleh karena itu kalau mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kalau berfikih mengikut salah satu dari ulama empat mazhab, itu definisi ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata lagi untuk sebagai penutup ini, ternyata pelaksanaan seperti itu sudah diwanti-wanti jauh sebelum Syekh Albani. Belum ada Syekh Albani waktu itu. Rupanya sudah diwanti-wanti oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari di jilid 2 halaman 224, apa kata dia? Bahwa hadis Sahal bin Sa'ad yang menyebutkan sahabat diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, di situ yang dimaksud ada kata ala sadrihi. Ala sadrihi itu di atas dada secara bahasa. Di sini disebutkan wada'ahu ma'ala sadrihi wal bazzaru 'inda sadrihi. Ada riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan Nabi meletakkan tangan di atas dada, tetapi perlu dilihat riwayat Imam Al-Bazzar bahwa yang meletakkan tangan itu maksud di situ tuh bukan menggunakan kata ala, tapi menggunakan kata inda sadrihi, dekat ke dada.
Jadi kalau dia dekat ke dada itu maksudnya di bawahnya, di perut, berarti kan dekat ke dada. Jadi itu yang dipahami. Jadi menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemahaman tentang bahwa tangan diletakkan di atas dada begini itu tekstual, karena terpengaruh dengan kata ala. Padahal tidak setiap kata ala itu artinya harus artikan di atas. Apalagi di atas itu kan bisa bermakna dada di sini, di atas dada sini, atau di atasnya begini. Kita bisa salah paham. Maka maksud itu inda, dekat ke dada, di bawahnya. Itulah yang masyhur di kalangan ulama mazhab. Sampai disebutkan, adapun kata inda sadrihi yang disebutkan dalam hadis itu, itulah yang disalahpahami. Padahal kalau kita gandengkan dengan hadis ini, berhampiran dekat ke dada, maksudnya di bawahnya. Maka sampai Imam Nawawi menyimpulkan begini. Apa kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim? Wastihbabu wad'il yumna 'ala al-yusra ba'da takbiratul ihram wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Maka yang dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sesudah takbiratul ihram itu meletakkan keduanya di bawah dada dan di atas pusar. Hadza madhhabunal masyhur, inilah mazhab kita yang masyhur, mazhab Syafi'i. Wa bihi qalal jumhur, begitu menurut mayoritas ulama. Pada zaman dulu mayoritas ulama dulu kan banyak mazhab tuh. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab Zahiri dan lain sebagainya. Ulama-ulama mazhab dulu mayoritasnya mempraktekkan di bawah dada, di atas pusar. Nah, itulah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Banyak lagi yang mau dibahas sebetulnya ini, tapi paling tidak beberapa poin ini dapat kita simpulkan bahwa ada tadi pembahasan pertama kita takbiratul ihram. Kesimpulan kajian kita, takbiratul ihram itu ada yang Allahu Akbar, ada Allahul Akbar, ada yang selain Allahu Akbar, Allahu Karim, Allah Jalla. Tapi yang masyhur Allahu Akbar. Yang kedua, bahwa mengangkat tangan itu waktunya bisa sebelum takbir, bisa bersamaan dengan takbir, bisa sesudah takbir. Tapi yang paling masyhur bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Kemudian waktu mengangkat tangan kapan saja, di saat bagaimana? Ada 4. Takbiratul ihram angkat tangan, mau ruku angkat tangan, mau i'tidal sami Allahu liman hamidah angkat tangan, satu lagi bangun dari tahiyat awal. Kemudian batas mengangkat tangan sejajar bahu, sejajar telinga atau dada, yang masyhur sampai telinga. Nah, itulah. Kemudian meletakkan tangan terakhir. Di mana diletakkan tangan? Kalau mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada, begitu juga Maliki, tapi sebahagian ulama mazhab Hambali dan Hanafi di bawah pusar. Itulah yang dapat kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Bolehlah, agak 1-2 pertanyaan, silakan Pak. Ini kan semuanya bersumber dari satu orang. Tapi dari berbeda. Ya. Pasti ada ibadah apa bahwa semua riwayat-riwayat ini tentulah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa bisa akhirnya penerapannya jadi beda? Karena riwayat itu banyak. Dan ini menunjukkan apa? Ta'addudul ibadat, bermacam-macam cara Nabi melaksanakan ibadah. Makanya lahir mazhab-mazhab itu, karena mazhab ini pakai hadis yang satu, mazhab ini pakai hadis yang kedua, tapi semuanya sumber tetap kepada Nabi. Mengapa ada bismillah jahar dengan sir? Karena Nabi pernah jahar, pernah sir. Mengapa ada yang sampai ke bahu, sampai ke telinga? Karena Nabi pernah sampai ke bahu, pernah juga sampai ke telinga. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa kita diajarkan memang tak usah ngotot-ngotot dengan satu jenis gitu. Jangan ngotot harus seperti ini gitu. Kalau tak seperti ini tak sesuai sunnah. Karena ada orang mengaji begitu, dia harus versi dia ya.
Nah, kalau begitu itu menunjukkan kedangkalan pemahaman yang rendah. Kalau orang yang ngotot-ngotot dengan satu amalan itu harus seperti itu, kalau tidak seperti itu tidak mengikut sunnah Nabi, itu berarti dia belum baca. Ini apa hikmahnya? Hati lapang, sejuk. Orang buat gitu, oh dia pakai dalil yang ini, ya wajarlah. Tapi aku pakai yang ini. Tapi masih tetap sama-sama bersyahadat masih menghadap kiblat. Kecuali kiblatnya sudah berubah. Selama dia masih bersyahadat masih menghadap kiblat, ya berarti sama-sama muslim. Cuma cara dia beda, mungkin dia pakai mazhab Hambali. Cuma masalahnya ada orang hari ini tak mengakui mazhab. Itu masalah, itu perlu kita luruskan. Aku ngikut sunnah Nabi aja langsung. Emangnya lewat siapa? Pokoknya lewat hadis-hadis tu. Jangan-jangan keliru memahami hadis. Tapi kalau ulama-ulama yang Syafi'i, Maliki, mereka paling paham hadis. Mereka mempraktekkan itu, udah terlepas kita. Orang awam cukup dia mengikuti ulama-ulama mazhab itu, maka sudah terjamin secara otoritatif keilmuan mereka mumpuni. Kalau kita menyimpulkan sendiri bisa keliru. Kenapa? Ilmu kita tak cukup untuk menyimpulkan hukum. Dapat kita satu hadis, bisa jadi itu menurut persepsi kita, dibandingkan ulama dulu rupanya beda. Mana Bapak ikut orang hari ini menyimpulkan sendiri atau ngikut Imam Syafi'i? Mereka lebih paham tentang hadis daripada orang yang belajar hari ini. Jadi andai kita ikut Imam Syafi'i itu, otomatis kita itu sudah jauh dari kekeliruan. Insya Allah selamat karena mereka lebih paham dengan hadis Nabi itu. Jadi dan Imam Syafi'i pun tidak sampai memastikan harus ikut saya. Kalau ada ulama lain yang berbeda pendapat, dia tetap hormati. Kita belajar juga dengan dia, saling menghargai dengan perbedaan pendapat. Tapi kalau dia mengikuti menyimpulkan sendiri tanpa melewati ulama yang jelas keilmuannya, itu yang kita waspada. Sekarang banyak orang beragama tidak menghargai ulama dulu, akhirnya dia nyimpulkan sendiri. Itu di antaranya tadi itu. Bahkan dia berfatwa semakin tinggi semakin afdol. Sampai tercekik lehernya. Itu ke masalah, problem. Jadi kita ngikut aja lah. Kalau Syafi'i, imam ulama-ulama kita diajarkan amaliyah yang diajarkan oleh ulama mazhab Syafi'i, ya berarti di bawah dada, di atas pusar. Itu Pak ya. Baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.